Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Siti Nurhamidah dengan NIM 858947902 dan rekan saya Safina Tumuniro dengan NIM 858941395 dan rekan saya Nina Nurhafifah dengan NIM 858894797. Di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD Modul 4, kegiatan praktikum 2 yaitu GLB dan GLBB. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah statif dan klem, katalog gantung tunggal, 2 beban dengan ukuran 100 gram, benang kasur, penggaris, Stopwatch, plastisin, dan beban tambahan. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yang pertama, apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan adalah suatu bentuk lintasan garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh setiap satu satuan waktu akan tetap baik besar maupun arahnya. Langkah-langkah percobaan GLB. Pertama, rakitlah alat seperti contoh tersebut. Kedua, pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Ketiga, sejajarkan beban dengan titik A atau 0. Keempat, ukur panjang B ke C dengan jarak yang telah ditentukan. Kelima, biarkan sistem turun dan naik. Keenam, ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan catatan jarak yang telah ditentukan tinggi A tetap, B tetap, dan C berubah. Dan yang terakhir, ketujuh, catat tabel datanya pada tabel pengamatan. Percobaan ke-1. Dengan jarak B ke C 0,12 meter dan memerlukan waktu 0,28 detik. Percobaan kedua, dengan jarak B ke C 0,14 meter dan memerlukan waktu 0,34 detik. Percobaan ketiga, dengan jarak B ke C 0,16 dengan memerlukan waktu 0,39 detik. Percobaan keempat, dengan jarak B ke C 0,18 meter dan memerlukan waktu 0,43 detik. Yang kelima, dengan jarak B ke C 0,20 meter dan memerlukan waktu 0,60 detik. A few moments later. Yang kedua, apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa gerak lurus dan percepatannya selalu berubah-ubah sesuai dengan aturannya serta mempunyai kecepatan yang tetap. Langkah-langkah dalam percobaan GLBB adalah: pertama, rakitlah alat seperti contoh tersebut. Kedua, pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Ketiga, sejajarkan benda dengan titik A atau 0. Keempat, ukur panjang A ke B kemudian B ke C dengan jarak yang telah ditentukan. Kelima, biarkan sistem bergerak turun dan naik. Keenam, ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan catatan jarak yang telah ditentukan tinggi A tetap, B berubah, dan C tetap. Dan yang terakhir, ketujuh, catat datanya pada tabel pengamatan. Dengan percobaan pertama, dengan jarak A ke B yaitu 25 cm memerlukan waktu 1,60 detik, dan jarak B ke C yaitu 60 cm memerlukan waktu 2,54 detik. Percobaan kedua dengan jarak A ke B yaitu 30 cm memerlukan waktu 1,70 detik. Dan jarak B ke C yaitu 55 cm memerlukan waktu 2,22 detik. Percobaan ketiga dengan jarak A ke B yaitu 34 cm memerlukan waktu 1,80 detik.
Dan jarak B ke C yaitu 51 cm memerlukan waktu 1,79 detik. Percobaan keempat dengan jarak A ke B yaitu 40 cm memerlukan waktu 1,90 detik. Dan jarak B ke C yaitu 45 cm memerlukan waktu 1,98 detik. Dan yang terakhir percobaan kelima dengan jarak A ke B yaitu 45 cm memerlukan waktu 2 detik. Dan jarak B ke C yaitu 40 cm memerlukan waktu 1,12 detik. Ini adalah hasil tabel pengamatan gerak GLB dan GLBB yang telah kelompok kami praktikan. Kesimpulannya adalah, gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari waktu ke waktu. Gerak lurus beraturan adalah gerak di lintasan lurus dengan kecepatan tetap, jadi jarak yang ditempuh tiap detik selalu sama. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, benda bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga jarak dan waktu bertambah secara sebanding. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lintasan lurus dengan percepatan tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan GLBB, benda mengalami percepatan sehingga jarak dan waktu yang tidak lagi sebanding. Dan hasil percobaan sesuai dengan teori IPA yaitu tentang gerak lurus.